Ya, tabayun dulu, sabar ya kan. Kita Sosok minta tabayun rekan penjelasannya. saya pemirsa. Padahal mah dalam hati juga lagi deg-deg ser nih dia nih. Kenapa? Ya, nanti beberapa item yang akan dipersiapkan jelang hari H, hari baik bulan baik, pada naik nggak harganya kira-kira? Tuh, selagi daya belinya bisa, Oh, nah oke. insya Allah kan dilancarkan. Nah Wih, maka dari itu kita saya minta seneng nih orang-orang penjelasan seperti ini nih. dari yang bersangkutan secara langsung. Sudah Boleh. terhubung bersama kami, ini ada Pak Hestu Yoga Saksama, Direktur Peraturan Perpajakan DJP Kemenku RI, dan juga ada Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif dari Indef. Assalamualaikum, selamat pagi Assalamualaikum, semuanya. selamat pagi Bapak, sehat semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Oke, saya mau ke Pak Ahmad dulu. Baik, Pak Taufik Ahmad, ini kan memang kenaikannya hanya 1%. Tapi Udah kan 1 April ya? Sudah 1 April kemarin diberlakukan, 1% sudah diberlakukan, tapi kan berbagai sektor menyangkut juga hajat orang banyak begitu di tengah kemudian ya kita tahu bersama daya beli masyarakat saat ini sedang rendah. Dampaknya apa sih ke masyarakat? Ada tidak termonitor oleh Indef begitu? Ya, kalau kita lihat ya, sekarang kalau monitor dari, memang kalau di bulan April belum, karena data kan belum, di bulan April belum selesai. Tapi beberapa indikasi terjadi penurunan konsumsi, indeks keyakinan konsumen kita menurun di bulan Maret kemarin ya, trennya, dan kemungkinan April juga menurun. Itu biasanya di atas 100 kemarin di atas 120, begitu kemarin terakhir 113. Dan keyakinan ekonomi bahkan di bawah 100 turun, yang biasanya kemarin sudah agak yakin, sekarang malah tidak yakin. Artinya bahwa masyarakat sudah menilai dengan situasi katakanlah kenaikan harga pangan dan sebagainya, apalagi nanti ditambah beban di bulan April ini ada PPN, saya kira ya konsumsi akan menurun begitu. Ini mungkin karena memang daya beli memang realitasnya akan turun pada bulan April ini begitu. Saya kira itu. Nah memang kalau kita melakukan, kami pernah melakukan penghitungan beberapa indikator makro, kalau PPN ini diterapkan dampaknya bukan hanya ke daya beli ya, tetapi juga ke inflasi, kemudian ke pertumbuhan ekonomi, ke ekspor, impor. Tidak ada satupun indikator makro yang cerah, artinya turun semua begitu. Jadi ini yang harus diperhatikan mungkin oleh pemerintah dengan situasi saat ini yang memang masyarakat nih butuh kenyamanan, kepastian, terutama menyangkut harga-harga yang cenderung naik pada situasi terakhir. Begitu, Mbak. Oke, langsung saja Pak Hestu Yoga, mungkin bisa kita ingin bertabayun juga begitu ya kan. Ini bisa dijelaskan, diberikan pencerahan kepada publik, Pak Hestu. Ya baik, terima kasih Mas Faris Fadil dan Mbak Maria, Pak Taufik. Tadi disampaikan memang sejak 1 April PPN kita itu naik dari 10% menjadi 11%. Dan ini sudah berjalan 10 hari. Jadi memang dari 1 April kemarin itu sudah terjadi kenaikan tarif PPN yang dari 10% menjadi 11%. Dan selama 10 hari ini kami juga mengamati. Dan kami coba mensimulasikan di beberapa tempat segala macam. Kami melihat memang tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan. Kami melihat bahwa masyarakat bisa menerima itu dengan baik. Nah, saya mau membuat satu simulasi saja. Kalau misalnya tadi disebut pakaian, nah kalau pakaian di bulan Maret misalnya harganya 100.000 plus PPN yang selama itu kena 110.000 kan gitu ya, PPN-nya 10%. Nah di bulan April ini menjadi 100.000 plus PPN 11%. 11.000. Jadi dari 110.000 harga pakaian tadi menjadi 111.000. Nah itu kan dampaknya kecil bagi seorang konsumen pembeli pakaian tadi. Kenaikan harganya itu hanya 1% dari 110 menjadi 111. Tetapi memang bagi negara itu akan sangat penting sekali. 1.000 kita kumpulkan dari seluruh masyarakat. Ini banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan uang yang terkumpul melalui kenaikan tarif PPN ini. Jadi ini akan sangat membantu negara kita dalam penanganan COVID, dalam memberikan bansos, mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, segala macam yang itu yang kita lakukan dengan kenaikan tarif PPN itu. Kira-kira seperti itu, Mbak.
Pak Hestu, kalau kita baca komentar-komentar Pak Hestu ya, ini mungkin juga masih related Ya. juga dengan pandangan Pak Tauhid Ahmad dari Indef tadi. Artinya sense mungkin, sense ya, rasa begitu. Memang iya Rp1.000 begitu. Tapi kalau misalnya itu dari segi pakaian, misalnya ini yang saya baca di komentar-komentar di sosial media kayak Imani ya. Imani, terus top udah up gitu, e-wallet juga, ya, pulsa, e-wallet, betul. token listrik, dengan berbagai hal Itu lainnya jadi begitu, kayak Pak. seribu banyak. Dikalikan 1 bulan. Gimana Pak Estu menjawab komentar-komentar ya dari masyarakat ini? Ya, ini mungkin yang perlu memang pemahaman dari masyarakat. Nah, kita harus lihat satu persatu. Kita ambil contoh misalnya, kalau tadi bicara token, nah ini kan fintech ya, financial technology ini. Selama ini pun sebenarnya PPN-nya sudah ada. Cuma kemarin memang kita melakukan semacam pengaturan baru. Jadi dan yang perlu saya jelaskan di dalam konteks e-wallet atau top up money, atas nilai uangnya sendiri nggak kena PPN. Tetapi yang kita kenakan PPN itu hanya atas jasanya. Kalau misalnya mentransfer uang melalui fintech, nah yang ditransfer 100 ribu, mohon maaf, saya contohnya 100 ribu aja. Nah ada biaya di situ 2.500. Nah PPN itu kena hanya atas biayanya saja, yaitu yang 2.500, bukan atas 100 ribunya. Jadi 2.500 dikenain PPN 11%, berapa itu ya, 275, kenanya cuma segitu gitu. Nah ini yang pemahaman perlu bahwa e-money itu nggak kena PPN, hanya biaya jasanya saja yang kena. Nah kemudian mungkin saya perlu jelaskan juga, kalau kemudian yang banyak beredar di medsos, di pemberitaan, kok banyak banget sih yang baru, seolah-olah baru, padahal enggak. Yang boleh saya jelaskan misalnya seperti membangun sendiri. Rumah, Baru kena. Iya betul, itu rumah. Nah membangun sendiri itu sebenarnya ketentuannya sudah dari tahun 95. Itu sudah ada ketika melakukan kegiatan membangun sendiri, nggak melalui kontraktor gitu ya. Karena kalau melalui kontraktor pasti dipungut PPN 10% kan gitu oleh kontraktornya. Nah ini membangun sendiri yang dilakukan sendiri oleh orang pribadi, Mas Mbak Maria misalnya bangun rumah 400 meter gitu ya, biayanya 2 miliar gitu ya kan gitu. Kalau oleh kontraktor yang bangun pasti kena PPN 10%. Tapi karena membangun sendiri, nah ini ada PPN kalau yang kemarin-kemarin dari tahun 95 itu besarnya 2%. Dan itu sudah berjalan lama. Nah karena ini ya, karena tarif PPN umum itu naik dari 10 menjadi 11, nah makanya yang aturan ini juga kita sesuaikan dari 2% menjadi 2,2%. Ini hanya penyesuaian tarif saja. Tapi kalau dikali jumlah pembangunannya kan cukup besar, Pak. Ya itu dia, memang namanya pajak itu ya kita semua masyarakat bergotong royong membiayai negara ini. Nggak bisa dong pemerintah kemudian harus utang terus untuk membangun jalan, untuk memberikan BLT, terus membuat utang terus. Tetapi dari masyarakat yang mampu kita harus bergotong royong untuk membiayai itu. Baik. Saya ingin dengar tanggapan Pak Tauhid ya dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Hestu tadi. Tapi ditahan dulu Pak Tauhid. Kita akan kembali lagi berbincang di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.